Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya berasal dari STI Total Win. Nah, di sini saya mengambil jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu forecasting. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan adalah aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Fungsi peramalan akan diketahui ketika pengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepatnya ramalan yang sudah disusun, maka ramalan tersebut juga merupakan menjadi masalah yang akan dihadapi. Jenis-jenis peramalan yang pertama yaitu menurut Herianto. Peramalan menurut Herianto terbagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Yang pertama yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang adalah peramalan yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Contohnya peramalan yang dibutuhkan dalam hubungan dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lindang. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah adalah peramalan yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Contohnya yaitu merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek adalah peramalan yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya yaitu peramalan dalam keterkaitan dengan merencanakan pembelian material dan membuat jadwal kerja serta menugaskan karyawan. Yang kedua yaitu peramalan menurut Heiser dan Roder. Yang menurut Heiser dan Roder, peramalan dibagi menjadi 3, yaitu peramalan ekonomi atau ekonomi forecast. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau teknologi forecast. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau demand forecast. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau ekonomi forecast adalah peramalan yang membahas tentang siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi tersedia uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua itu peramalan teknologi atau teknologi forecast. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyek permintaan pada produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga bisa disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas, dan juga sistem penjadwalan, dan menjadi input untuk perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu peramalan menurut Suparto dan Asri. Menurut Suparto dan Asri, peramalan menjadi 2, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang berdasarkan pada masa lalu, sedangkan peramalan kuantitatif adalah peramalan yang berdasarkan data penjualan di masa lalu. Yang terakhir yaitu peramalan menurut Ginting. Peramalan menurut Ginting terbagi menjadi 2, yaitu peramalan subjektif dan objektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang berdasarkan perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif adalah peramalan yang berdasarkan pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai teknik-teknik dan metode dalam menganalisis data tersebut.